I didn't know that it'd be so hard, yeah, for me to relax, finding my purpose. I don't know what makes me happy, don't know what. Oke, selanjutnya kita bahas untuk Honda CUV-E. Ini adalah salah satu motor Honda terbaru ya, yang baru aja dirilis hari ini. Dan kalau kita lihat ini secara desain lebih bagus daripada motor-motor listrik Honda yang lainnya. Menurut gua pribadi, karena ini secara kelas pun juga beda. Ini kelasnya lebih premium dengan bentuk yang lebih semok, lebih tebel gitu ya. Dan kalau kita lihat memang ini sangat futuristik untuk desain dari Honda CUV ini. Nah, memang nggak asing ya karena ini pernah muncul juga di IMS 2024 lalu ya. Saat itu muncul dengan nama Honda SCE Concept ya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat ya, secara detail dulu, yang paling menarik adalah dia sudah dilengkapi dengan layar TFT LCD itu 7 inci ya teman-teman, untuk yang versi paling tinggi. Ini udah kayak tablet mainan bocah aja gitu ya, dan udah ada konektivitas IoT yang bikin motor ini tuh jadi kelihatan lebih mewah. Untuk versi paling tinggi dia udah ada dilengkapi dengan Honda Roadsync Duo, yaitu adalah IoT yang dibuat oleh Honda khusus untuk motor-motor Honda seperti itu teman-teman. Dan kalau kita lihat ya di sini itu menarik banget karena ini udah ada tombol-tombol yang bisa kita pilih untuk di bagian tengahnya ya. Karena memang ini kenapa belum bisa dinyalakan, karena memang masih development teman-teman. Kabarnya ya ke depannya untuk Honda CUV ini juga akan diberikan navigasi teman-teman. Jadi nanti bisa dihubungkan dari handphone ke bagian layar ini ya. Jadi layarnya besar sekali 7 inci. Ini adalah hal yang paling menarik untuk di Honda CUV ini. Dan gak cuma itu, untuk Honda CUV ini juga dilengkapi dengan 3 riding mode teman-teman. Jadi riding modenya itu ada standar ya, icon, dan juga untuk mode sport gitu ya teman-teman. Dan ada mode mundurnya juga, jadi teman-teman nanti bisa mundur. Jadi ini adalah salah satu fitur yang udah common sih sebenarnya di motor listrik, tapi di Honda memang baru dan ini muncul di sebuah Honda CUV ini gitu ya teman-teman. Oke, kita lihat lagi dari bagian depan. Untuk dari bagian depan ini menurut gue cukup menarik dengan tampilan yang futuristik teman-teman ya. Kalau kita lihat ini secara lampunya ya, itu futuristik banget. Jadi dari samping kiri sampai samping kanan itu benar-benar rasanya itu panjang banget ya untuk DRL-nya. Ini pasti kalau nyalakan bagus banget sih gitu ya. Dan kalau kita lihat nih untuk di bagian spakbor depannya itu juga besar sekali dan ada extensionnya seperti itu kelihatannya kalau di warna yang abu-abu ini ya teman-teman. Dan untuk velgnya dia pakai velg 12 inci dengan ban ukuran 100/90 untuk di bagian depan. Jadi kalau untuk ban ini sendiri ini memang cukup besar dan bisa diandalkan lah ya untuk harian gitu ya. Karena memang segmentasi dari Honda CUV ini adalah untuk orang-orang yang mungkin sudah punya pekerjaan yang cukup mapan di kota gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa menggunakan motor ini untuk harian gitu ya. Dan yang menarik lagi dia juga ada beberapa warna ya, ada warna hitam, ada warna abu-abu seperti ini, dan juga ada warna putihnya seperti itu. Dan kalau kita lihat lagi untuk di Honda CUV ini dia juga sudah dilengkapi dengan keyless ya teman-teman. Jadi smart key-nya itu beda ya dengan yang versi Icon E tadi yang memang masih pakai shutter key system. Kalau untuk ini dia sudah pakai ya keyless, jadi udah lebih mewah lah ya. Dan kalau kita lihat tuh tombol-tombolnya juga cukup banyak. Jadi ini adalah hal yang cukup menarik buat gua karena kalau untuk tombol-tombol ini banyak tuh kesannya memang sangat futuristik, dan seperti inilah harusnya motor listrik tuh hadir gitu ya, bahkan dari sebuah merek seperti Honda gitu ya. Jadi bisa kelihatan lebih futuristik dan lebih keren dah dilihatnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat lagi nih dari bagian depan sampai belakang teman-teman, memang untuk Honda CUV ini dia nggak punya deck yang cukup besar seperti yang ada di Honda Icon atau Honda IM1i. Ya, bisa dibilang cukup lah, nggak sesempit decknya Vario mungkin ya, tapi ini sudah cukup menurut gue. Nah kalau buat bawa galon pastinya agak-agak agak-agak sempit juga kalau untuk bawa galon ya. Kalau untuk di bagian tengah dia juga sudah dilengkapi dengan laci yang bisa ditutup, dan di dalamnya itu teman-teman bisa cas HP menggunakan konektivitas dari USB tipe C. Jadi udah sangat futuristik lah ya, udah zaman sekarang banget. Nah kalau kita lihat lagi ya dari bagian tengah, ini dia punya jok yang lebar dan besar teman-teman. Dan kalau kita lihat ini juga empuk sekali ya joknya tuh. Teman-teman bisa lihat tuh tebal busanya segini. Jadi pastinya untuk joknya ini empuk dan
Di sini kalau teman-teman lihat ya, itu ada rangkanya, bahkan sampai ke baterainya ya. Baterainya tuh ditaruh di bawah. Jadi sistem atau skemanya itu seperti Honda IL1i dengan baterai seperti ini ya teman-teman ya. Honda Mobile Power Pack ini. Gitu. Jadi baterainya itu modelnya nanti tinggal kita bisa tarik kalau misalnya udah selesai dicas, lalu taruh di sini atau bisa teman-teman tukar di outlet-outlet yang ada di Honda eShop sendiri. Seperti itu. Dan kalau kita lihat di bagian belakang nih, cakep ya, smoke. Dan juga kalau di sini kita lihat illumination lightnya itu warna merah seperti ini, ada emblem Honda juga. Dan kalau untuk spakbornya sih standar lah ya, untuk sennya udah tersatukan di bagian belakang ini. Dan ada emblem CUVI di sini. Nah, cakep lah ya. Jadi cukup oke menurut gua daripada yang versi Icon. Jadi gue lebih suka yang ini teman-teman. Lebih cakep sih menurut gua, dan pas banget ini mengingatkan gua sama Honda SH 150 yang mana itu memang motor yang cukup premium dari Honda ya. Cakep banget teman-teman. Gimana menurut teman-teman nih untuk Honda CUV? Untuk Honda CUV ini memang cukup menarik ya. Apalagi dia punya dinamo tadi di 6 kW. Dan itu menurut gua cukup kencang ya untuk sebuah motor listrik yang dihadirkan oleh Honda gitu ya. Setelah kita lihat kan kemarin ada Honda M1i dan juga ada Honda Icon E yang juga diluncurkan oleh Honda CUV ini. Dan memang itu cukup kencang. Dan motor ini juga punya 3 riding mode. Ada mode Icon, ada mode standar, dan juga ada mode sport. Dan paling kencengnya motor ini tuh bisa di 83 km per jam dengan jarak tempuh itu sampai 80,7 km. Jadi menurut gue ini sudah cukup jauh, dan untuk top speednya juga sudah cukup oke untuk motor listrik yang memang tujuannya itu adalah untuk kenyamanan seperti itu ya. Dan kalau kita lihat ini memang tampilannya futuristik dengan tadi ada IoT-nya ya. Jadi teman-teman nanti bisa hubungkan dengan aplikasi yang langsung menuju ke handphone teman-teman sekalian. Tapi bisa fokus untuk berkendara. Honda Racing Duo dapat dioperasikan dengan menggunakan tombol di handle kiri sehingga bisa digunakan saat berkendara. Tapi sayangnya memang untuk development dari IoT-nya tadi itu belum sampai ke navigasi ya. Jadi navigasi kabarnya masih di 2025 nanti. So untuk sekarang yang bisa dinikmati itu adalah baru dilihat-lihat aja gitu ya. Dan untuk motor ini juga secara looks-nya juga cukup oke, dengan pengecasan itu dari 25 sampai 75% itu di 2,7 jam aja. Jadi menurut gue ini cukup cepat ya. Dan untuk harganya nanti gue sertakan di bawah. Jadi teman-teman nanti bisa lihat dan komentar ya, kira-kira seperti apa nih untuk Honda CUVi ini. Apakah worth it menurut teman-teman? Ataukah mungkin ada pilihan lain yang lebih worth it dari teman-teman untuk motor listrik ya yang ada di Indonesia? Silahkan komen-komen aja, komen yang kondusif ya teman-teman. Gue nanti akan sertakan juga untuk detailnya, termasuk untuk artikelnya nanti gue akan sertakan juga di caption ya. Oke, thank you teman-teman yang nonton, sampai bertemu di video selanjutnya. Ini dia Honda CUVi dan juga Icon E. Gimana menurut teman-teman? Silakan sekali lagi komen di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Thank you.